الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزهام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الحاضرين رحمكم الله، Syekh Utsman bin Ahmad bin Syakir Al-Hawbawi dalam kitab beliau yang bernama Burratun Nasihin, di dalam kitab tersebut ada suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya anna Nabiy alaihi salatu wassalam jalasa yawman ma'a ashabihi. Diriwayatkan suatu ketika Rasul duduk bersama para sahabatnya. Faja'a syabun minal arabi ila babil masjidi wa huwa yabqi. Tak lama berselang datanglah seorang pemuda ke depan pintu masjid dalam keadaan sedang menangis terseduh-seduh. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi berkata kepada pemuda tersebut: Ma yabqika ya syab, apa yang membuat engkau menangis wahai pemuda? Faqala, pemuda itu menjawab: Ya Rasulullah, mata abi wa laysa lahu kafanun wala ghasilun. Ya Rasul, hari ini ayahdaku tercinta telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun aku ini termasuk orang yang miskin, Rasul. Tidak punya kain kafan untuk mengkafani ayahku, dan tidak ada seorang pun yang bisa memandikan jenazahnya, ya Rasul. Fa'amara Nabi alaihi salatu wassalam Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasul memerintahkan kepada kedua sahabat beliau yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Fajahaba, keduanya pergi ila janazati, kepada jenazah, yaitu ayah si pemuda tersebut. Fara'ayahu mislal hindiril aswadi. Ketika sampai di tempat di mana ayahnya meninggal, kagetlah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ternyata jenazah yang ada di hadapannya berubah mukanya seperti seekor babi yang hitam. Kemudian mereka berdua kembali menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ma ra'ainahu illa
mislal hindiril aswadi ya Rasul. Ya Rasul, ketika kami melihat jenazah ayah dari pemuda tadi, kami kaget ternyata ayahnya mukanya berubah menjadi seekor babi hitam ya Rasul. Rasulullah pun terkaget, seakan tidak percaya. Faqama alaihi salatu wassalam ila janazati, berangkat Nabi bersama sahabat-sahabat beliau untuk melihat sendiri apakah yang dikatakan kedua sahabatnya itu benar. Datanglah ke tempat jenazah tadi. Ketika dilihat oleh Rasul, ternyata benar bahwa jenazah ayah dari pemuda terjadi mukanya berubah menjadi seekor babi hitam. Rasul kemudian fada'a ilallah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jenazah tersebut kembali mukanya seperti sedia kala. Akhirnya doa Rasul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasara kana kasuratil ula, seperti sedia kala. Wasalla alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi melaksanakan sholat bersama para sahabat beliau, sholat jenazah untuk ayahnya pemuda tadi. Faradu dafna, setelah sholat mereka semua berangkat untuk menguburkan jenazah tersebut. Fara'ahul misla injilil aswadi, ternyata ketika dikebumikan ke tanah, mukanya kembali berubah menjadi seekor babi yang hitam. Kemudian Rasul memanggil pemuda tadi, ya Syab, ayyu amalin ya'malu abuka fid dunya, apa yang dilakukan oleh ayahmu ketika hidup sehingga Allah memberikan azab seperti ini kepada ayahandamu? Faqala, ini pemuda nangis terseduh-seduh berkata kepada Nabi, kana tarikas sholati ya Rasulullah, kana tarikas sholati ya Rasulullah, ayah saya ketika di dunia enggan, tidak mau melaksanakan sholat ya Rasulullah. Kemudian Nabi bilang, ya ashabi, wahai para sahabatku, unduru halaman tarakas sholata yab'asuhullahu yawmal qiyamati mislal hinziril aswadi wa na'udzu billahi min dzalik. Wahai para sahabatku, saksikanlah bagaimana keadaan orang-orang yang meninggalkan sholat. Yuqimus shalah, mendirikan sholat, tapi jangan lupa kita punya ahli waris, kita punya keluarga, punya anak, punya istri. Mari didik mereka untuk bisa menjalankan perintah Allah, khususnya sholat 5 waktu. Jangan sampai nanti kita di hari kiamat, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah melihat perbuatan kita baik dan menunjuk kita untuk masuk surganya Allah ta'ala, tetapi pada saat itu anak dan istri kita demonstrasi kepada Allah dan mengatakan, ya Rab, suami saya, ayah dari anak-anak kami ini di dunia memang rajin sholat, tapi tidak pernah mengajarkan dan mendidik kami selaku istri dan anaknya untuk bisa menjalankan sholat. Ambil hak kami kepada ayah kami dan suami kami yang tidak mengajarkan kami. Ditarik lagi Pak, nggak jadi masuk neraka, wahai hadir, nggak jadi masuk ke dalam surga, tapi dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena awwaluma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamati ahluhu wa auladuhu. Nanti yang akan minta tanggung jawab kita pada hari kiamat adalah anak dan istri kita. Apakah dididik untuk mengerjakan sholat? Jangan tinggalkan sholat. Anak didik kita, ajarkan. Istri kita. Kalau urusan dunia kita bisa tolerir, tapi urusan akhirat jangan ditolerir. Anak belum bangun sholat subuh, bangunin Pak. Kalau dia marah, tanya nanti mau di akhirat masuk neraka, dibakar apinya Allah. Ajak anak dan istri kita untuk mengerjakan sholat. Bahkan Nabi menganjurkan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin.
perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika umur 7 tahun. Fadribuhu 'alaiha, pukul anakmu jikalau umur 10 tahun belum mau mengerjakan sholat. Itu tandanya berarti perintah Allah yang namanya sholat ini amat penting. Sholat itu ibarat kepala daripada anggota tubuh kita. Kalau kita nggak punya kepala, tidak ada artinya tubuh kita ini. Sholat adalah awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatu. Perbuatan yang akan pertama ditanya oleh Allah di hari kiamat bukan tentang zakat yang kalian keluarkan, bukan tentang puasa yang kalian laksanakan, bukan tentang haji yang telah kau tunaikan, bukan sedekah yang begitu banyak kau infakkan, tapi yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala perihal sholat 5 waktu kita ketika di dunia. Fa in shalahat, apabila sholat kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, faqad anjaha wa aflah, maka orang tersebut akan selamat dan beruntung. Wa illam fasadat, apabila sholatnya rusak, maka faqad khasira, orang tersebut rugi, dianggap amal yang lain pun tidak bagus. Tapi kalau sholatnya bagus, amal yang lain akan dianggap bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, tunaikanlah sholat sebelum ajal mendekat. Laksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum amal kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu. Segera bertobat kepada Allah sebelum pintu amal, pintu taubat kita ditutup rapat-rapat. Taat kepada Allah sehingga kita mendapatkan surga yang penuh dengan nikmat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.